memberikan semangat baru serta wawasan baru untuk kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sebagai MC sekaligus moderator dalam acara MEC sesi 1 kali ini, Nur Afifah Az-Zahra, yang akan membimbing MEC kelas pertama hari ini. Untuk menambah keberkahan acara kita dengarkan tasmi dari saudara kita, Afifah Az-Zahra. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi wad-dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih. Innahu ghafurun syakur. Walladzi auhayna ilaika minal kitabi huwal haqq musaddiqan lima baina yadayhi. Innallaha bi'ibadihi lakhabirum basir. Thumma awrathnal kitaba alladhina astafaina min ibadina hum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Yang artinya, dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa, dan hewan-hewan ternak ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya, hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, Al-Quran, dan melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi, agar Allah menyempurnakan pahalanya kepadanya dan menambah karunia-Nya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Dan apa yang telah kami wahyukan kepada Muhammad, yaitu kitab Al-Quran, itulah yang benar, membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Sungguh Allah benar-benar Maha mengetahui, Maha melihat hamba-hambanya. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami, lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Quran Surat Fatir ayat 28-32. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah mendengarkan tasmi Surat Fatir dari Ibu Afifah. Sebelum kita lanjut ke rangkaian acara selanjutnya, saya akan membacakan kembali peraturan MEC 1 kali ini. Di mana peserta sudah hadir ya, 134 orang. Peserta wajib berpakaian dan perilaku sopan saat mengikuti webinar. Yang kedua, peserta dapat masuk room meeting 10 menit sebelum acara berlangsung. Yang ketiga, ID peserta wajib menggunakan nama asli. Peserta wajib mematikan
suara atau audio, dan menghidupkan video saat webinar berlangsung. Mungkin buat yang ada keperluan ke kamar kecil dipersilahkan untuk mematikan sebentar. Selanjutnya, semua peserta dapat mengajukan pertanyaan melalui fitur chat atau raise hand untuk dapat bertanya secara langsung kepada pembicara. Peserta diharapkan untuk tidak keluar masuk room meeting selama webinar berlangsung. Peserta diharapkan mengisi form evaluasi yang linknya akan diberikan 10 menit sebelum acara berakhir. Demikian informasi yang dapat diberikan. Nah, selanjutnya saya ingin memberikan informasi juga bahwa MEC ini diwadahi oleh Ibu Inspiratif dan Cerdas, di mana ini salah satu wadah untuk menambah wawasan keilmuan kita tentang kewirausahaan. Buat para ibu-ibu yang baru memulai usahanya ataupun yang sudah berkiprah di bidang pengusaha ataupun yang masih mau mencoba untuk menjadi pengusaha, insya Allah Incespreneur akan mewadahi itu melalui MEC sesi 1 hari ini, di mana akan ada 4 rangkaian. Selanjutnya, saya akan mengundang Ketua Komunitas Ibu Inspiratif dan Cerdas yang disingkat dengan IINCES kepada Momi Iin, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada host dan MC Mbak Afifah. Insya Allah suara saya terdengar ya. Makan ketan di pinggir sawah, teman-teman solihat yang jawab salam saya, insya Allah rizkinya barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri, wa yassir li amri, wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma sana'tu wa min syarri kulli dzi syarr, la haula wala quwata illa billah. Pada yang saya hormati dan saya banggakan, pembicara kita, narasumber kita hari ini, Ustadz Randy Saputra yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan jaza, dari kami panitia sudah berkenan hadir memberikan ilmunya buat kita semua. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dan kebaikan untuk Ustadz sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Pada yang saya cintai dan saya banggakan seluruh panitia acara MEC yang disayang Allah Subhanahu wa taala, saya ucapkan jazakumullah khairan jaza, semoga jerih payahnya terhitung sebagai amal soleh yang memperberat timbangan kebaikan teman-teman semua di yaumil akhir kelak. Dan juga seluruh peserta yang telah hadir di acara MEC siang hari ini, mudah-mudahan duduknya kita bernilai ibadah dan apa yang kita lakukan hari ini bernilai kebaikan dan keberkahan buat diri kita dan keluarga kita. Insya Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya Allah acara ini diselenggarakan tujuannya adalah selain dari untuk memberikan tambahan wawasan di bidang entrepreneur, ya acara ini juga menjadi ikhtiar kami para panitia ya di tengah wabah COVID-19 yang sangat berdampak dari sisi ekonomi yang begitu signifikan. Kami di sini berusaha memberikan sedikit solusi, bukan berupa ikannya, tapi yang kami berikan berupa kail yang insya Allah nanti akan digunakan oleh teman-teman semua sebagai bekal untuk menjemput rizki Allah Subhanahu wa taala. Nah, insya Allah acara ini terdiri dari 4 sesi yang akan diisi oleh para pembicara yang mumpuni di bidangnya dan seluruhnya insya Allah gratis untuk masyarakat.
Nah, semoga kita semua ya dapat lulus dari akademi COVID-19 dengan predikat mumtaz, insya Allah. Nah, kami ya teman-teman selaku panitia atau penyelenggara acara MEC, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya bila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyelenggaraan atau selama acara berlangsung. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan kita untuk menuntut ilmu. Nah, selamat menikmati sajian penuh gizi dari kami. Afu minkum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah mendengarkan prakata dari Ketua Injes, Ibu Inspiratif dan Cerdas. Ia masih ditunggu kepada para peserta yang ingin bergabung, masih dipersilahkan. Sambil kita menunggu pembicara kita yang luar biasa. Ini Masya Allah banget, di tengah pandemi kita kayak gini, kita masih Allah untuk menuntut ilmu walaupun secara daring. Dan ini justru memperluas silaturahmi kita bagi para pengusaha maupun calon-calon pengusaha yang hadir dalam MEC sesi 1 kali ini. Mengingatkan kembali ya rangkaian acara MEC kita ada 4 sesi, di mana sesi 1 hari ini tanggal 30 September yang akan diisi oleh pembicara kita Ustadz Randy. Rangkaian acara kita yang kedua yaitu akan dilaksanakan di bulan November awal, di mana pembicaranya November pertengahan tanggal 14 Oktober 2020 Mbak Muri Handayani tentang resep ampuh membangun sistem bisnis online. Terus selanjutnya yang ketiga 28 Oktober Mbak Amli personal branding membesarkan bisnis online. Dan yang terakhir 14 November Pak Muhson optimalisasi sosial media dalam bisnis. Diharapkan para peserta bisa memberikan note gitu ya untuk tanggal-tanggal tersebut. Saya ulangi kembali, rangkaian acara Muslimah Entrepreneur Class ada 4 tahap, di mana yang tahap pertama adalah hari ini 30 September 2020 dengan pembicara Ustadz Randy. Yang kedua adalah 14 Oktober 2020 Mbak Muri Handayani tentang resep ampuh membangun sistem bisnis online. Yang ketiga, 28 Oktober 2020, Mbak Ami Amili, personal branding, membesarkan bisnis. Dan yang terakhir, 14 November 2020, Pak Muhson, tentang optimalisasi sosial media dalam bisnis. Dan MEC ini semoga menjadi wadah bagi kita semua untuk menambah wawasan kita dalam mempersiapkan bisnis maupun yang sudah melakukan bisnis di lapangan, menambah ilmu
untuk tetap mempertahankan bisnisnya di tengah pandemi ini. Karena bagaimanapun juga aktivitas tetap harus kita laksanakan walaupun tidak seperti hari-hari biasanya. Sambil menunggu, dipersilahkan kepada peserta yang bila ada ingin keperluan ke belakang sebelum pembicara hadir di tengah-tengah kita. Mengingatkan kembali peraturan kita, webinar kita ya hari ini. Di mana peserta wajib menggunakan nama asli, ID asli ya. Terus peserta wajib mematikan suara atau audio dan menghidupkan video saat webinar berlangsung. Semua peserta dapat mengajukan pertanyaan melalui fitur chat atau raise hand untuk dapat bertanya secara langsung kepada pembicara. Peserta diharapkan untuk tidak keluar masuk room meeting selama webinar berlangsung. Peserta diharapkan mengisi form evaluasi yang linknya akan diberikan 10 menit sebelum acara berakhir. Insya Allah pembicara akan bergabung di tengah-tengah kita jam 1:30, jam 13.30. Nah, sedikit sebelum Ustadz bergabung di tengah-tengah kita, beliau adalah pembicara yang sangat luar biasa. Ya mungkin mayoritas peserta di sini udah banyak yang mengenal beliau, bagaimana sepak terjangnya di dunia perbisnisan ya, bagaimana pengalamannya, dan tentunya pasti banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari beliau menjadi pedagang yang bertauhid. Itu suatu hal yang sangat luar biasa, yang pasti banyak korelasinya antara tauhid dengan perdagangannya. Dan itu sudah dicontohkan oleh baginda kita, Nabi besar Muhammad SAW. Dan memulai bisnis ataupun menjalankan bisnis, saya pribadi bukan hal yang mudah. Itu ya, rasanya ada naik, ada turun, terkadang berjalan lancar, tapi terkadang juga tidak sesuai dengan apa yang kita impikan. Nah, mungkin di sini para peserta udah banyak yang berpengalaman gitu ya tentang bisnisnya. Ada yang jatuh bangun atau mungkin ada yang stuck, ada yang baru up, bahkan ada yang takut gitu ya untuk memulai. Termaksud saya pribadi sempat memulai tapi berhenti kembali.
Sambil menunggu URS, pembicara kita dan menunggu peserta yang lain yang masih terkendala, bisa disiapkan catatan ya terlebih dahulu untuk nanti kita menuntut ilmu dari beliau, mohon dipersiapkan. Saya sebagai MC mohon izin sebentar. Alhamdulillah telah bergabung bersama kita di tengah-tengah kita siang hari ini Ustadz Randy Saputra, coach kita. Kepada beliau, bagaimana kabarnya Ustadz? Ustadz Randy? Ustadz Randy? Oh, Ustadz Randy-nya masih di mute kepada host. Ya, makasih. Suara saya terdengar jelas, Mbak? Iya, Suara saya terdengar jelas? Iya, terdengar. Terdengar jelas ya? Iya. Benar ini ya, terdengar ya. Kalau nggak saya pakai mic-in. Halo? Buat saya terdengar jelas. Terdengar jelas. Teman-teman yang lain boleh cek suara saya dulu. Partisipan. Di sini ada 161 partisipan. Jelas, Oke. Ustadz. Silakan moderator diawali terlebih dahulu. Saya harus bicara apa ini? Ya, baik. Silakan. Alhamdulillah.
di tengah kondisi pandemi yang sangat luar biasa ini, tentu kita harus menambah wawasan kita untuk tetap semangat menambah ilmu serta isi kantong kita nih. Nah, melalui Muslimah Entrepreneur Class ini, di mana saya akan memperkenalkan terlebih dahulu sedikit tentang sosok guru kita dan atau coach kita pada hari ini. Beliau Ustadz Randy Saputra lahir di Banjarmasin 1 Juni 1986, sudah menikah dan memiliki 3 orang anak. Perjalanan karir beliau pernah menjabat sebagai CEO Keke, penulis buku Cinta Dua Kodi, sampai difilmkan ke layar lebar, dan aktivitas saat ini sedang lebih fokus menjadi guru ngaji ya Ustadz. Kalau ada yang salah, boleh Ustadz ditambahin. Nah, tema pertemuan pertama kita adalah tentang pedagang yang bertauhid. Sebenarnya ada nggak sih korelasi antara tauhid dengan perdagangan, dan seberapa besar pengaruhnya dalam meraih rezeki yang halal dan berkah tauhid ini dalam berdagang? Ini kita udah nggak sabar nih dengerin sharing dari Ustadz kita atau coach kita, bagaimana ilmunya dan praktisinya. Langsung saja pada Coach Randy atau Ustadz Randy dipersilahkan untuk menyampaikan sharing ilmunya. Baik. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Shadaqallahul adzim. Kawan-kawan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya memulai topiknya, saya minta izin kepada panitia supaya saya dijadikan co-host saja, karena ini ada beberapa partisipan yang ingin masuk muncul di status saya ini di layar, jadi takutnya nanti memutus materi karena nampaknya posisi saya di room Zoom ini di settingnya jadi host. Ya. Saya dijadikan co-host saja. Sudah jadi co-host, posisi Ustaz? Ya, co-host. Ya. Atau cukup di spotlight saja tanpa jadi co-host juga nggak apa-apa. Oke, baik. Nah, baik kawan-kawan sekalian, bismillahirrahmanirrahim, komunitas entrepreneur. Saya inces ya, saya kurang mendalami ini undangannya. Jadi ini dari kawan-kawan komunitas. Boleh diceritain Mbak Moderator? Iya, Halo? Boleh. Ibu inspiratif dan cerdas. Nah ini saya nggak tahu ini ngumpulnya karena apa, inisiasinya gimana. Boleh diceritain dulu, boleh? Jadi komunitas Incespreneur ini ada di Depok tempatnya. Ini Depok. wadah bagi ibu-ibu untuk mengapresiasikan skill-skillnya. Jadi ada kelas-kelasnya, dan ini dari yang kelas khusus entrepreneur. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Shadaqallahul adzim. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu sekalian yang sudah berkenan belajar join di Zoom ini ya. Saya berterima kasih sekali kita semua bisa sama-sama di sini ya. Dan mohon maaf ini situasinya sedikit ribut kalau surround-nya terdengar
cukup mengganggu, mohon maaf, karena ini sedang di rest area. Perjalanan dari Jakarta menuju Sumatera, saya sedang ingin mengunjungi guru di Sumatera. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi terkait dengan apa hubungannya keimanan ya, tauhid itu dengan bisnis. Jadi malah saya boleh kalau misalnya memberikan sebuah fatwa yang cukup keras itu ya. Artinya kalau misalnya tauhid kita nggak beres-beres banget, itu alangkah baiknya jangan berani-berani masuk dalam ruang yang namanya perdagangan atau yang namanya bisnis. Karena memang di bisnis ini tuntutan iman, meyakini Allah Ar-Razzaq, ya Fattah, itu adalah tuntutan yang benar-benar harus dibangun dari keimanan. Gitu. Dia tidak bisa lahir begitu saja. Kalau misalnya kita kerja jadi pegawai, itu kan kita dapat bulanan, ya kita dapat bulanan, kita dapat gaji yang sifatnya fix gitu. Jadi kita relatif sudah ada jaminan, oh nanti dapat gaji ini itu dan segala macam. Tapi terkait dengan yang namanya jadi entrepreneur, ini semuanya berhadapan dengan uncertainty, terutama yang awal-awal. Kalau udah stabil, punya produk, penetrasi pasar, gampang. Tapi kalau yang awal-awal ini yang jadi masalah penting. Maka saya ingin kita masuk pembelajarannya biar ada kerangkanya, itu kita harus masuk dalam pembelajaran tentang Siti Hajar. Ini kan banyak yang dengar ini kan ibu-ibu ya. Jadi karena yang dengar ini ibu-ibu ya, maka saya juga ceritanya contohnya ibu-ibu. Jadi ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Siti Hajar itu yang pertama itu diletakkan oleh Nabi Ibrahim di lembah Bakkah. Nah, lembah Bakkah ini Makkah Al-Mukarramah ya. Nah, di Mekah ini Siti Hajar diletakkan kanan kiri kering kerontang. Ya kan? Kanan kiri kering kerontang, kita tahu ceritanya, tapi kemudian Siti Hajar menanyakan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, apakah ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah? Ya, ini perintah Allah. Kalau gitu semuanya baik. Nah, kita lihat di sini ya. Kalau ini perintah Allah, ini ketetapan Allah, kalau gitu semuanya baik. Walaupun keadaan di kanan kiri kering kerontang. Ya, walaupun keadaan di kanan kiri apa? Kering kerontang. Tapi kan ujungnya, oh maaf, pecah suaranya ya. Halo, suaranya pecah. Jelas kok, pecah atau jelas? Jelas. Kalau saya jelas, Ustaz. Kalau saya jelas. Oh, jelas. Sebentar, saya bantu ya. Saya pakai mic ini. Kalau begini jelas nggak? Lebih jelas tadi. atau sama saja? Lebih jelas enggak. Lebih kecil. Oh, makasih. Lebih jelas. Oh, lebih jelas yang tadi. Betul. Oke. Oke, jadi ibu-ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan ya, Siti Hajar itu dia waktu diletakkan oleh Ibrahim, diletakkan oleh Allah, kanan kirinya nggak ada gersang, kanan kirinya nggak ada apa, nggak ada tanda-tanda kehidupan. Tapi begitu sangka baik kepada Allah, pada saat ini ketetapan Allah, kita tahu bahwa ujung cerita Siti Hajar itu dapat air Zam-Zam. Bukan cuma untuk Ismail, tapi kemudian untuk orang sekitaran sumur. Dan dari sumur yang keluar di tengah gurun itu, maka dia jadi perlintasan. Karena kan dari Yaman menuju ke Syam itu orang kemudian berdagang, kan, utara ke selatan, melewati Mekah. Jadi karena di situ ada sumur, maka di situ tercipta namanya kota transit, namanya Mekah. Ya. Dan sekarang Mekah menjadi kota yang berkah luar biasa. Maka ilmu satu ya dalam menghadapi pandemi seperti ini, apalagi
sangka baik kepada Allah itu jalan menuju rezeki. Jadi nggak mungkin ya, Bapak Ibu sekalian, kalau rezeki itu datang tidak dengan sangka baik, ya. Jadi tidak mungkin rezeki itu datang kalau misalnya tidak dengan sangka baik. Jadi harus ada sangka baik, ya. Insya Allah Allah akan menuntun saya ke bisnis yang tepat. Urusan saya cuma berikhtiar. Kalau Allah meletakkan saya di tempat yang kering seperti ini, misalnya harus PHK, suami gajinya dikurangi, ya, cicilan jalan terus, tagihan debt kolektor jalan terus, ya. Ini kanan kiri ini kelihatannya kering kerontang. Sebetulnya kan itu kan penglihatan kita saja. Ya. Siti Hajar itu ngelihat kering kerontang. Dia kan ngelihatnya kering kerontang. Aduh, ini nggak ada kehidupan nih di sini. Bapak Ibu, seorang Nabi Ibrahim, Bakkah itu Mekah. Itu kan kering kerontang, nggak ada tanda-tanda kehidupan. Cuma kan itu mata manusia. Ya. Jadi mata manusia itu mata manusia itu terbatas. Ada yang ngomong suaranya hilang ini. Apa satu orang atau semuanya? Di saya jelas, Ustaz. Jelas, Ustaz. Jelas. Oh, masih jelas. Ibu-ibu tolong sinyalnya di ini ya, di positioning gitu ya. Nah, jadi lanjut lagi deh. Kita lanjut lagi. Jadi kita ini tidak boleh terjebak ya. Jadi hukum di dunia ini begini. Saya nanti menyediakan topiknya untuk sebetulnya di komunitas lain ini, konsep tentang hijaban masturon, ya. Salimah Jabar. Jadi besok saya juga ngisi di Salimah Jabar kalau nggak salah tanggal-tanggal berapa gitu saya lupa, tanggal 11-an kalau tidak salah. Itu saya akan bercerita tentang orang beriman itu dia hidup di kehidupan yang sebetulnya terpisah dengan variabel yang ada di alam semesta. Ayatnya ada di surah Al-Isra ayat 45. Wa idza qara'tal Qur'an. Barang siapa yang beriman, ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirah. Jadi Allah akan membuat ya antara kamu dan orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat itu ya adalah dengan hijaban masturon. Hijaban masturon itu kayak akuarium. Jadi logikanya gini Bapak Ibu sekalian. Siti Hajar di tempat kering, ya, Siti Hajar di tempat kering, tidak ada sumber daya, ya, kanan kiri gurun, tapi bisa menghasilkan sebuah peradaban yang luar biasa dahsyat gitu. Nah, ini kan di luar otak manusia, kering, ya kan? Mekah, gurun gitu loh. Tapi akhirnya keluar juga Zam-Zam. Yang Zam-Zam ini Bapak Ibu sekalian, seperti yang kita tahu sekarang, disedot sedot-sedotnya, dikeluarin airnya, dia terisi lagi dalam 12 menit. Jadi debitnya itu dalam 12 menit terisi lagi. Disedot lagi, terisi lagi. Jadi tidak tumpah, tidak juga akan kering. Enggak, tapi terisi lagi. Jadi debitnya luar biasa. Artinya diminum 100 orang cukup, 1 juta orang cukup, 2 juta orang cukup, itu Zam-Zam. Sampai sekarang para ilmuwan masih susah mendefinisikan ilmiahnya seperti apa. Ada yang bilang rembesan air laut, lalu kemudian tersaring secara otomatis dari batu-batuan, macam-macam. Tapi kan dari laut juga jauh, ini juga sebetulnya definisinya luar biasa sampai hari ini. Nah, jadi ibu-ibu sekalian, kita ini, ya saya minta sekali, kacamata kita melihat sekitar, itu harus kacamatanya Siti Hajar. Ekonomi boleh sulit, orang boleh ngomong resesi, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nggak kena resesi. Kan nggak ada cerita Bapak Ibu. Mikail, malaikat pembagi rizki, tugasnya terhambat ya karena Indonesia resesi nggak ada. Ya. Wahada min fadli robbihi, ya di poin 1 ini atas berkat rahmat Allah, wa biiznillah dengan izin Allah, unit
entitas sosiopreneur saya, yang juga itu di dalamnya juga jelas ada putaran bisnisnya, ya, itu malah di masa pandemi Maret buka 3 dapur. Jadi saya malah mengalami kenaikan hampir 4 kali lipat, ya, dari masa sebelum pandemi. Malah buka 2 dapur, dapur Balikpapan dan dapur Makassar. Ini membuka dapur Pontianak, malah kemungkinan pekan ini survei ke Pontianak, produksi sampai 4.700 box nasi box per hari. Sekarang sudah 540.000 nasi box, ya, seekivalen 5,4 M nih kita punya gerakan, alhamdulillah. Dan jadi gerakan terus-menerus gitu loh di masa pandemi. Nah, ibu-ibu mungkin itu kan berkabuk sosial dan seterusnya. Kawan saya percetakan lain tutup, dia malah growing hampir 2 kali, ya. Saya ada punya kawan dekat pengusaha anak muda, pengusaha busana, malah di masa pandemi ini kerjasama dengan Ricky Harun, kerjasama dengan Oki Stiana Dewi, malah salesnya naik dia. Jadi gini loh Bu, saya misalnya juga aktif di masjid, bukan aktif ya, menjadi jamaah aktif lah, di Masjid Munzalan Mubarokan Pontianak. Jadi saya dekat dengan Kiai Lukman, gerakan infak beras, di Depok juga ada, di Bogor juga ada, di Jakarta mungkin ibu-ibu tahu ya, GIB, gerakan infak beras, gitu-gitu. Nah itu ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Munzalan itu di masa pandemi merekrut karyawan masjid 300 orang. Dan pemasukan masjid naik sampai 10 miliar per bulan. Dari kisaran 5 sampai 10 miliar per bulan. Jadi resesi itu ya resesi bagi yang mengimani resesi. Ya kan? Resesi kan wajah-wajah saya nggak kelihatan resesi ya Bu, insya Allah. Jadi ya alhamdulillah disyukurilah bisa berbuat, ya, bisa bergerak gitu. Ibu-ibu sekalian, Masya Allah. Jadi satu mesti sangka baik. Makanya saya punya sangka baik itu begini. Ya dunialah, Boeing hancur saham, semua saham Dow Jones merah-merah, banyak pengusaha besar gulung tikar segala macamnya, tapi itu kan rezeki orang. Gitu loh, itu kan rezeki orang. Rezeki saya itu kan enggak ada hubungannya sama ini semua. Coba, apakah Allah terhubung sama ini semua? Apakah Allah itu dalam memberi rezeki kepada hambanya itu terbatas? Enggak. Saya kemarin baru silaturahim ke owner toko bangunan yang minjemin berkah box dapur Jogja. Jadi kami ada bikin dapur 50 juta untuk produksi 2.000 nasi box per hari. Ya itu masih awal-awal, jadi kami cukup boros itu. Nah, itu bahan bangunannya dipinjemin oleh seorang pengusaha. Alhamdulillah kami nyicil 2 juta gitu setiap bulannya, setiap pekannya. Nah, udah lunas. Nah, begitu udah lunas kita datangin, kita ucapkan terima kasih. Nah, dia bilang baru deal untuk perbaikan 100 rumah sama Pemda Sleman atau sama pemerintah kota gitu. Saya lupa. Pokoknya dia deal sama pemerintah untuk perbaikan rumah gitu, renovasi rumah, dan ngambil dari toko bangunan dia. Hebatnya Bu, nggak ikutan tender, nggak ikutan macam-macam, nggak sama sekali. Tiba-tiba orang pemerintah datang, di-link sama karyawannya, terus tanda tangan, udah beres. Dan proyeknya jalan. Sekian miliar. Amalannya apa? Di depan tokonya nyediakan warung berkah. Itu aja amalannya. Ngasih makan orang, 30 nasi bungkus, 30 nasi. Nggak banyak, nggak ribu-ribu. Tapi menurut saya itulah ya, orang-orang yang bergerak dengan iman, itu saya ngelihatnya biasa-biasa aja gitu. Nggak, resesi ini nggak apa-apa gitu. Nggak mengkhawatirkan. Saya dengan Kiai Lukman itu kan punya jejaring pengusaha. Kita ada punya jejaring pengusaha restoran, ya. Ya kalau mungkin ibu-ibu mungkin tahu ya, ada beberapa pengusaha-pengusaha yang dekat dengan kami.
Itu kalau kita cek satu-satu gimana resiko. Susah, berat, tapi ada jalan keluar. Ya artinya itu tadi, sangka baik. Gitu. Kita ini kalau misalnya mau dapat air zam-zam, password pertamanya sangka baik. Jadi jangan topiknya sa'i dulu. Topiknya ikhtiar, ini sa'i, ini lari. Tapi berlari tanpa sangka baik. Berikhtiar tanpa sangka baik, itu sia-sia. Jadi password pertamanya untuk masuk dalam arena sa'i, ini kan ceritanya kan diletakkan dulu Siti Hajar, lalu kemudian Ibrahim check out, ya kan, menemani Sarah, gitu kan ya. Lalu kemudian Siti Hajar ini kemudian apa? Melihat Ismail kehausan dan akhirnya cari cara gimana supaya nggak haus. Baru sa'i. Jadi sa'i itu kan etapenya belakang, tapi sangka baik ini di depan. Makanya ini yang apa yang harus kita lakukan ya. Suami di PHK itu harus sangka baik loh. Mungkin ini saatnya Allah resign-kan ya. Ini cara Allah untuk Allah meresign-kan kita cepat. Mungkin ini cara Allah supaya Allah ingin suami istri masuk dalam arena entrepreneur. Jadi mesti sangka baik sama Allah. Allah punya maksud baik. Karena enak. Ya. Kita kalau punya anak, kita tegas sama anak. Kalau anak kita sangka baik sama kita enak kan ngelayani anak. Nah, masuk pondok, nak. Jangan pakai gadget. Nanti kamu begini. Kalau anak sangka baik, iya Masya Allah, Mama ingin saya jadi lebih baik ke depannya. Mama ingin saya jadi luar biasa. Bismillah. Itu namanya apa? Itu namanya apa? Sangka baik. Tapi kalau misalnya masukin pondok, malah mencaci, malah kok aku kayak dibuang dan seterusnya. Nah, ini kehilangan sangka baik. Maka sangka baik kepada Allah penting. Bicara yang baik-baik. Insya Allah semua berlalu. Insya Allah berhasil. Insya Allah bisa menghajikan orang tua. Insya Allah bisa mengumrohkan. Insya Allah. Itu yang mahal. Ya, satu. Nah, yang kedua, keimanan ini jadi penting karena tidak mungkin ada sa'i tanpa keimanan. Baru kita bicara sa'i. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang sa'i atau tentang larinya Siti Hajar itu Sofa Marwah, itu kan menjadi kaidah iman karena lari Sofa Marwahnya 7 kali. Ya, kalau kita pernah umroh itu Sofa ke Marwah 1, Marwah ke Sofa 2, Sofa ke Marwah 3 gitu. 7 etapa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Makanya startnya di Sofa, selesainya di Marwah. Nah, gini, kalau Siti Hajar cuma sekedar cari air, itu larinya nggak sampai 7. Contoh, aduh Ismail nangis nih. Kayaknya di situ ada air. Naik ke Sofa. Begitu naik ke Sofa, wah nggak ada air. Lalu ke Marwah. Begitu ke Marwah, wah nggak ada air. Ya udah, kalau nggak ada air, ya sudah. Airnya nggak ada. Maka Siti Hajar pasti nggak berlari lagi. Nah, para mufassir menjelaskan kenapa ada keterangan lari 7 kali itu. Siti Hajar menunjukkan ikhtiar kepada Allah. Ya Allah, saya nggak tahu apa yang saya harus bisa lakukan lagi. Pokoknya saya hanya bisa berlari. Jadi Siti Hajar itu kenapa bisa berlari dalam iman alaihissalam itu karena Siti Hajar berlarinya dalam iman. Kenapa bisa berlari terus? Karena berlari dalam iman. Ini pasti nanti ditolong Allah. Jadi untuk berlari itu ya Allah ini airnya nggak ada, tapi cuma lari ini yang saya bisa. Perhatikan ini ya. Saya cuma lari ini yang saya bisa. Jadi ya sudah, karena lari ini yang saya bisa, saya akhirnya memilih untuk berlari, gitu. Ya. Cuma lari ini yang saya bisa, akhirnya saya memilih untuk berlari saja, gitu. Sama kayak kita, kawan-kawan sekalian, apa yang membuat kita terus-menerus berikhtiar, itu karena kita yakin ada cahaya di ujung lorong gelap ini. Saya tahu lah ibu-ibu ya, mau dagang, beli stok jadi reseller, stok nggak jalan. Jadi distributor, barang numpuk, bingung gimana ngeduitinnya.
Beli franchise gerobak, mahalan franchise fee-nya. Modal nggak berputar. Apa operator pergi, baru join pergi lagi, keluar masuk, pusing gitu. Maka iman ini membuat kita kemudian memutuskan untuk bergerak terus. Apa yang bikin saya bergerak terus sampai hari ini? Iman. Dan ini penting dalam kaidah kita nomor 2, itu adalah sa'i. Karena apa? Allah itu dalam Al-Quran ayatnya menyebutkan masa'a. Manusia itu tidak mendapatkan sesuatu kecuali masa'a. Kecuali apa yang diusahakan. Nah, masa'a satu akar kata dengan sa'i. Ya, satu akar kata dengan sa'i. Maka tugas manusia itu sa'i, bukan ngebor sumur Zam-Zam. Ibu, halo Ibu. Tugas manusia itu sa'i, bukan ngebor sumur Zam-Zam. Dan ingat, sa'inya Safa Marwah, sumur Zam-Zamnya keluar 15 meter dari sisi Ka'bah. Kalau udah pernah umroh tahu, Safa Marwah sama sumur Zam-Zam itu jauh. Karena sumur Zam-Zam itu dekat Ka'bah dan Safa Marwah itu cukup jauh. Ke belakang gitu, jalan kaki, itu masa kalau kita umroh. Gitu ya. Nah maka sa'inya di mana, Zam-Zamnya di mana. Bisnisnya di mana, muncratnya Zam-Zamnya di mana. Suka-suka Allah. Ya. Sa'inya di catering, ya. Udah pesen, udah sa'inya di, kayak saya, sa'inya di Berkah Box, niatnya jadi filantropi di Sociopreneur, malah akhirnya berkembang jadi catering. Ini siang ini ada yang nelpon pesanan catering, ya, ada telepon pesanan catering, lalu kemudian ada apa? Ada jadi nasi kuning, ada jadi produk-produk yang lain. Zam-Zamnya muncul terserah di mana saja. Yang Allah mau kasih, suka-suka Allah saja. Saya juga ada Spotify, ya. Spotify-nya nggak sengaja menghasilkan. Jadi saya Spotify, nama channelnya Suara Cahaya di Anchor FM. Ibu kalau download Spotify, nanti saya bikin itu rekaman untuk anak-anak muda sudah 8 episode. Ternyata jadi dolar juga gitu loh, nggak sengaja. Ya Allah, ya. Zam-Zamnya bisa di tempat yang lain. Jadi ini yang harus penting kita bangun. Artinya kita kadang-kadang selalu berpikir Zam-Zamnya, sa'inya di situ, Zam-Zamnya harus di situ. Saya kan jualan baju, Kang. Harusnya kan untung dari baju. Ini tuh harus berhasil. Kita memaksakan seperti itu. Harus berhasil ininya. Harus begini, harus begitu. Kita banyak harusnya. Harus ini, harus itu. Padahal kan Zam-Zam itu suka-suka Allah saja. Mau Zam-Zamnya di mana? Ya. Jadi sebagai entrepreneur, terutama ilmu tauhid itu tidak boleh dalam ilmu tauhid itu tidak boleh seorang hamba bersandar pada ikhtiar. Jadi ikhtiar itu wajib, tapi nggak boleh gini ya. Wah ini kalau saya nggak dagang ikan ini saya nggak akan bisa makan, nggak boleh. Tugas kita dagang ikan. Mau nanti pas dagang ikan, naudzubillah min zalik, ikannya basi, naudzubillah min zalik nggak ada yang beli, itu prerogatif Allah. Tugas kita sa'i. Ya. Zam-zamnya terserah. Maka bersyukur ibu-ibu yang masih bisa berusaha sekarang. Jadi tidak boleh dalam Islam itu namanya mau ketemu klien, kok uangnya harus dari sini, nggak boleh. Siapa yang mengharuskan? Kita ini hambanya Allah, bukan vendor. Allah itu bukan vendor. Kalau vendor silakan disuruh-suruh. Ya Allah, kamu kan vendor. Saya butuh begini. Jadi posisinya klien. Klien, Tuhan vendor. Tuhan disuruh-suruh. Itu penyakit manusia. Ketika Tuhan disuruh-suruh, ini penyakit. Konveksi tutup, ya tutuplah sudah. Nggak ada pembayaran dari
Mereka tutup. Maunya Allah tutup. Harus ada gelombang PHK. PHK ya PHK lah sudah. Mau apa? Kawan saya investasi hampir 30 miliar di tempat wisata. Shutdown tempat wisata. Mau apa? Mau marah sama keadaan. Ya. Wisatawannya nggak datang. Ya. Bandaranya kemarin lockdown, sekarang bandaranya dibuka juga orang juga nggak datang. Sales turun sampai 60-70%. Bahkan ini mungkin masih 15%-an. Mau apa? Ibu-ibu mau apa sekarang? Jadi hamba. Ya, jadi pelajaran kedua Siti Hajar itu adalah sa'i tauhid, yakin, bergerak yakin. Takdirnya jualan buku, juallah buku, presentasi buku anak, ini bagus nih buku Sirah Nabawiyah begini-begini, presentasi, visit kawan, silaturahim, bangun hubungan, udah. Nggak usah mikir zam-zamnya harus di sini, bisa apa. Nah, yang repot itu sudahlah sulit, kita di rumah, ngurung diri, nyalahkan keadaan, melihat suami salah. Ini mungkin ada, oh suara cahaya nggak YouTube, Bu? Ya, official tuh, boleh. Suara cahaya, suara saja nggak ada di YouTube. Tapi itu Randy Saputra official tuh ya. Jadi, gini loh, ya, saya pengen ngomong pelan-pelan. Yang sekarang itu jadi salah fatal, menurut saya sudahlah jatuh tertimpa tangga, itu kebanyakan kita, ini terjadi nggak di ibu-ibu aja, di bapak-bapak juga. Sudahlah dapat musibah, pandemi, situasi berat seperti ini, di rumah, menyalahkan keadaan, ya, taklim nggak silaturahim nggak mau, amal soleh ngantar beras ke anak yatim juga diajak kawan nggak mau, silaturahim ziarah ulama juga nggak mau, datangi ulama yang soleh-soleh yang baik-baik, sekedar berkunjung juga nggak mau. Jadi di rumah itu nyalahkan suami, papa sih nggak kontribusi, KPI-nya nggak bagus, jadi aja di PHK, suami salah. Papa sih milik kerja di situ, udah aku bilang harusnya ada entrepreneurship, harusnya bisa dagang. Sekarang dikurangi gaji setengah jadi bingung, suami salah. Suami nyalahin istri, mama sih kebanyakan pengeluaran gini gak pernah nabung, jadinya aja kita saling menyalahkan. Jadi rumah itu jadi makin kayak neraka kalau gak sa'i. Kenapa hidup ini berat, Bu? Karena diam. Kenapa hutang itu berat? Karena Anda gak bergerak. Udahlah tahu punya hutang, gak berusaha. Dicicil juga enggak, berat. Udahlah punya masalah, apalagi anak masuk SMP, uang pangkal 20 juta. Ini kan anak saya mau masuk pondok nih, Bu. Ada pondok uang pangkal 90 juta, SPP 4,8. 90 juta sanawiyah gitu kan, SMP IT. Allah karim. Ya enggak apa-apa. Kalau memang masuk berarti ada rezekinya kan. Tinggal nanti kita pikir aja gimana bayarnya. Tapi Masya Allah, tabarakallah, yaitu tadi, nggak boleh kita sudah tahu banyak beban, sudah tahu jadi kepala rumah tangga, sudah tahu harus ini harus itu, malah kemudian sikap kita nggak sa'i, kita nggak berlari gitu sofa marwah, kita males di rumah, nyalahkan keadaan, nyalahkan Allah. Nggak ada kalau sangka baik sama Allah nyalahkan takdir tuh nggak ada, Pak. Nggak ada rumus. Kalau sangka baik kepada Allah, pasti sama takdir sangka baik. Saya sama pandemi ini sangka baik. Ini kocok ulang ini. Ini raksasa lagi jatuh. Yang punya cicilan, yang punya utang-utang lagi jatuh. Ini semuanya rontok. Nah, ini saatnya kita yang kecil-kecil ini naik ini. Ya. Yang slim, yang organisasinya ringan, karyawannya sedikit. Ini saatnya kita. Saya melihat pandemi ini positif. Saya ala kulli hal. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ulang-ulang terus di Al-Fatihah, semuanya itu adalah karunia Allah. Jadi ini tentang sa'i ya. Makanya tugas kita gini, yang penting sa'i. Bukan yang penting gerak ya, tapi yang penting sa'i. Sa'i itu bergerak dengan iman, itu sa'i. Jadi sa'i itu kita bergerak, berusaha, berlari dengan iman. Zam-zamnya di mana? Suka-suka Allah aja. Suka-suka Allah. Dan akhirnya dekat di kaki Ismail. Sama kayak
tongkat Nabi Musa kan, pukulkan tongkatmu, tongkat jadi solusi, laut terbelah. Pertanyaannya, tongkatnya turun dari langit atau dari dulu bersama Musa? Bersama Musa dari dulu. Bersama Musa. Nah, ini saya cerita pengalaman Mas Wawan sambal ayah. Ya. Sekarang lagi happening pizza Apaya 10 ribuan di Purwokerto, Cilacap. Ini hampir 100 outlet mendadak se-Indonesia. 10 ribuan. Startupnya 3,5 juta. Kemarin saya berkunjung 2 malam di rumahnya. Saya suka begitu ya. Jadi saya suka ziarah ke entrepreneur muslim, berkunjung, menyemangati gitu-gitu. Saya 2 hari di rumahnya, dijamu dan seterusnya. Lalu dia cerita itu, pizza ini produknya WKWK restoran dia yang nggak kepake. Jadi begitu pandemi overstock. Tiba-tiba dibeli sama tetangganya, dibeli itu tiap minggu 100. Rupanya best pizza, basis rotinya pizza itu yang dibekukan itu benar-benar bermanfaat gitu. Ya, benar-benar betul-betul bermanfaat. Jadi solusi buat pizza apayanya. Nah, jadi kawan-kawan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang Masya Allah tabarakallah, solusinya itu ya di gudang itu. Produk yang nggak dipandang, yang nggak diperhitungkan, malah jadi kekuatan yang luar biasa. Itu tuh contoh. Yang ketiga. Nah, yang ketiganya kita belajar pada zam-zamnya. Ini tauhid yang luar biasa. Gini. Waktu Siti Hajar itu berlari untuk cari air, itu hanya berpikir Ismail alaihissalam. Saya mau cari air untuk Ismail. Dia cuma mikir untuk itu saja. Tapi yang kita alami sekarang, zam-zam ini bermanfaat sampai hari ini, berjarak ribuan tahun, gitu kan? Dan sampai hari ini sudah ngasih minum ratusan juta manusia. Bahkan kalau direntang di etapa sejarah bisa jadi miliaran manusia sudah minum dari situ. Apa yang kita bisa belajar dari keimanan ini gini. Usaha yang diliputi dengan iman. Itu hasilnya di atas imajinasi kita. Ya. Jadi sa'i, kalau dia digerakkan dengan iman, hasilnya itu akan di atas, beyond imagination. Kita nggak akan nyangka. Hari ini Berkah Box, Bapak Ibu, karyawannya dapur hampir 70 orang. Payroll 100 jutaan. Kita terima anak-anak hijrah bertato-tato, keluarga yang gak terima di mana-mana, anak-anak yang gak punya ijazah, janda yang ditinggalkan oleh suaminya, itu Masya Allah. Ya. Kami bikin rumah-rumah singgah di dapur itu, ada satu dapur kami itu 17 orang tinggal di situ. Ya, singgah di situ. Artinya kita sediakan rumah makan 3 kali sehari, yang penting bisa masak. Bisa masak, bisa rakit nasi box, sudah. Ini low skill aja kan, nggak usah canggih-canggih gitu. Akhirnya itulah, zam-zam itu ternyata bukan untuk kita saja. Jadi Berkah Box itu kan menyediakan nasi box di masjid-masjid. Ya. Akhirnya orang masjid senang, jamaah masjid senang, vendor-vendor juga yang restorannya mati, yang permintaan dari restoran mati. Sekarang permintaan dari Berkah Box jalan terus. Alhamdulillah kami arus donasinya sudah sekitar 1 miliar per bulan. Ekivalen 1 miliar itu 100.000 box per bulan produksinya sekarang. Ini kami kalau per minggu itu sekitar 24.000, 25.000. Ini sedang mau ke 30.000 ini. Mohon doa Bapak Ibu sekalian, dan itu ngurusin uang 10.000 rupiah untuk 1 box gitu. Sainya itu di situ gitu. Tapi kadang-kadang saya juga geleng-geleng, aduh, untuk beli alat masak susah, untuk setup dapur juga berat, untuk pusing gitu ya. Tim produksi itu kasihan. Tapi kemudian ya itulah sa'i. Zam-zamnya keluar 1, 2. Ya nggak di Berkah Box itu dapat duitnya gitu. Malah kemudian muncul yang lain. Nggak apa-apa kan sa'i kan. Jadi sa'i itu kan airnya nggak di sofa, nggak di marwah, Bu. Larinya di situ, trek di situ, tapi di sepanjang trek itu sumurnya nggak di situ gitu. Jadi saya rasa 3 poin itulah ya. Saya nggak berlama-lama, ini sudah jam 2 lebih. Jam berapa ini moderator? Jam 2.10 ya. Saya berharap nanti banyak diskusi saja. Terima kasih bagi
ibu-ibu yang sudah menyimak, 3 poin saya simpulkan. Jadi yang pertama, belajar dari Siti Hajar, diletakkan di gurun kering sangka baik. Ini kan pandemi kering banget ya. Saya ini baru keliling-keliling Jakarta ini, waduh sepi ya, Masya Allah. Kemarin juga lihat-lihat mall di beberapa kota besar juga, aduh dayik banget ya. Kasian ini. Jadi ini kan kalau kita lihat ini situasi kering ini ya, kering. Ya seperti lembah Mekah lah. Ya udahlah kering-kering lah. Tapi kan Zam-Zam kalau mau keluar ya nggak tergantung, mau kering begini juga Zam-Zam yang keluar aja. Cobalah Bu, Bapak Ibu, Mekah itu hujannya jarang, coba. Hujannya nggak ada, ya air dari mana coba? Ya kan? Kalau air dari laut sejauh apa terintrusi ke dalam gitu kan, terus rasanya bisa tidak asin gitu. Banyaklah karunia Allah. Oke. Makasih ya Bapak Ibu, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah materi yang luar biasa telah disampaikan oleh coach kita atau ustadz kita. Selanjutnya dibuka sesi tanya jawab, di mana ada 2 kesempatan penanya yang bisa bertanya langsung, namun harus raise hand terlebih dahulu. Nanti sisanya lewat chat yang insya Allah akan dijawab oleh pembicara kita. Kalaupun belum terjawab, jawabannya akan menyusul di WA group. Ada yang raise hand? Aku salah sangka ini tangan kanan ya. Saya sambil izin maka ini tangan kanan bukan tangan kiri ya. Ini mirror soalnya. Mbak Nita Rohmatin, silahkan Mbak Nita boleh bertanya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya Ustadz, udah lama nih nggak mendengar lagi tauhid dari Ustadz. Begini Ustadz, kebetulan kan saya memang sudah punya online shop ya Ustadz. Dan dulu itu kan fashion. Nah sekarang beralih ke makanan gitu. Nah, bagaimana kiat-kiatnya atau tips and triknya agar kita terus tetap bertahan gitu minimal Ustadz, tidak sampai jatuh atau sakit seperti itu Ustadz. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lagi? Moderator lagi, silakan. Silakan satu lagi buat penanya langsung. Yang ingin bertanya langsung, raise hand terlebih dahulu. Isi bensin, nggak perlu. Hah? Lagi kayak tadi. Siapa duluan nih? Oh, Mbak Feby Amelia. Mbak Feby Amelia dipersilakan untuk bertanya secara langsung. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk materinya, Ustadz. Ya. Materinya bagus banget. Saya ibu rumah tangga yang menjahit. Di masa pandemi ini, suami saya dirumahkan. Nah, terus lalu saya sekarang alhamdulillah sedang bersa'i. Lalu kemudian ada dengan membuat masker, alhamdulillah yang masuk itu setiap bulan hampir sekitar 500 sampai 700 orderan masker, alhamdulillah. Itu juga saya nggak nyangka, sebelumnya saya nggak pernah menjahit masker. Ini sekarang ini kan pemerintah akan mengharuskan SNI untuk usaha rumahan seperti saya. Bagaimana caranya untuk mengajukan SNI produk masker saya, Pak Ustadz? Begitu aja dari saya.
dan apakah itu memang perlu? Begitu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu Ustadz untuk ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi Baik. wabarakatuh. Mbak, cukup ya penanya langsung ya. Iya, Ustaz. Mbak moderator. Iya, Cukup Ustaz, penanya langsung. dipersilahkan. Iya, dua penanya langsung. Kalau yang di chat banyak ya? Saya lihat ya. Iya. Oh ya. Oh, yang di chat banyak ya. Oke, saya jawab dulu satu-satu ya. Yang pertama, saya ada bisnis online, ini lagi berubah, saya jualannya berubah dan seterusnya. Gimana saya bisa mensiasati dan seterusnya. Satu hal sebetulnya gini. Fundamental dari bisnis itu transaksi. Ya, ada value, ada produk, ada pembeli, ada penjual, ada transaksi, ada uang yang dipertukarkan. Online, offline, lalu misalnya marketplace, ya, kanal lewat network marketing dan seterusnya. Sebetulnya itu bahasa Islamnya wasail, itu hanya uslub saja, itu pendekatan, approach, itu metode. Maka di zaman-zaman pandemi seperti ini sebetulnya kita harus turun pada fundamental berpikirnya itu. Bahwa ini yang penting transaksinya, brandnya, kepercayaannya, engagement marketnya, kemauan mereka untuk kemudian terus-menerus untuk buying dan seterusnya. Dan itu adalah cara berpikir dari berkah box. 10 ribuan. Ya. Saya ini ngumpulin donasi 10 ribuan. Dari 4 ribuan donatur gitu. Itu kalau orang tanya apakah pakai FBX, enggak. Apakah karena follower saya juga besar juga, waktu November kita mulai juga nggak ada yang respon walaupun follower itu gede. Apakah ada sistem IT-nya, nggak pakai webnya numpang di amalsoleh.com, cuma pakai WA. Tapi walau pakai WA dan grup, kami menunaikan rukun-rukun bisnisnya itu. Maksudnya komunikasi, report. Ya. Donatur mungkin nggak dapat nasi box ya, tapi donatur kan pengen tahu sampai mana, ada berapa box yang terbagikan, dibagi kemana saja. Itu kita informasikan terus ya ke donatur. Kita komunikasi terus. Nah, jadi kawan-kawan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang harus kita pahami bersama bahwa kita harus kembali pada fundamental itu. Jadi kalau tidak online pun ya, kalau tidak online pun berarti harus offline gitu. Kemarin pembeli saya beli baju, sekarang mereka nggak penting beli baju, nggak apa-apa, layani pembeli yang sama, layani basis market yang sama, jual frozen kah, jual pizza kah, jual roti kah, tetap ada transaksi, ya alhamdulillah, ya alhamdulillah. Jadi kalau ditanya hari ini harus gimana, keep moving, tetap bergerak, dan keep transaction happen. Jadi biarkan transaksi itu tetap terjadi. Nggak apa-apa. Uangnya dari mana ya bismillah. Nah, poin yang kedua. Ini saya ingin melakukan terapi sedikit ya untuk kita semua, kepada diri saya juga. Jadi ketika kita ada masalah, kadang-kadang kita gloomy gitu, kita merasa sedih gitu atas apa yang kemudian terjadi. Bro, ingetin Bapak itu parkirnya nggak sesuai garis, nanti ada tamu berikutnya. Pak, mohon Pak sesuai garis itu. Jadi kadang-kadang kita begitu sudah punya masalah berat, kita kadang-kadang gloomy. Gloomy itu sedih, berat, gitu. Lalu kemudian PT, gitu-gitu. Nah, sebenarnya kalimat sholat itu kan habis Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu dengan nama Allah yang.
Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dari 99 nama yang ada, Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya. Jadi dengan apa? Dengan dari 99 nama yang ada, itu kita menemukan Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya dengan Rahman Rahim. Itu mahal sekali itu pendalaman ilmunya. Jadi sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang harus kemudian kita pahami. Artinya always look at a bright side. Ibu yang tadi suaminya di PHK, ya, yang hari ini berat, yang menghadapi ini, menghadapi itu, kita punya masalah. There is a problem. Tapi satu, kan masih sehat ya. Saya kemarin asam urat kambuh, Bapak Ibu sekalian. Asam urat kambuh 3 hari nggak bisa jalan. Hari pertama terutama nggak bisa jalan. Sekarang lumayan nih, udah bisa beraktivitas. Masya Allah. Kan masih sehat. Suami di PHK kan masih ada di rumah, Bu. Nggak sama yang lain kan. Nggak semuanya loh bisa ridho kalau suaminya sama yang lain, nggak mudah. Ya kan? Suaminya nggak kemana-mana, ada di situ, ya. Ada di rumah sama anak-anak, anak-anak sehat. Always see a bright side. Masih dikasih nafas, berarti masih dikasih kesempatan oleh Allah untuk bergerak. Allah masih percaya bahwa kehidupan masih bisa diperbaiki. Kan masih banyak yang bagus-bagus, Bu. Rumah masih ada. Nggak tiba-tiba diusir dari kontrakan. Atau rumah hak milik, ya. Walaupun ini belum selesai, rumah tidak sempurna, tapi kan hak milik. Ya, ada tempat berlindung, ada kumpul sama anak-anak. Always see a bright side. Kita melihat hal yang baik. Debt kolektor tiap hari datang, pusing ini, nggak ngerti keadaan. Ya sudah, apa aset yang bisa dijual, jual, nggak usah terlalu merasa kehilangan. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, kan hamba begitu. Semua ini milik Allah, semuanya akan kembali kepada Allah. Ya nggak usah gimana-gimana gitu. Ya. Menurutku buying time lah. Dan menurutku buying time isi bensin terus. Isi bensin lama. Kasihan. Kayak gitu ya. Kawan-kawan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka terkait dengan masker tadi, nah, kalau SN itu kan memang di BSN ya, Bandar Standarisasi Nasional. Saya pernah ceramah di BSN itu. Tapi intinya gini lah, kalau masih isu segala macam, nggak usah khawatir lah, Bu. Kalau masih isu, sekarang ada sekian juta manusia mau beli masker, gimana caranya ngatur masker SNI gitu kan? Apa masker yang nggak SNI mau di razia gitu kan? Allahu a'lam. Rasanya nggak lah. Ya. Pokoknya jahit lah, Bu. Nanti kalau disuruh SNI panggil yang nyuruh ya udah SNI kan, gitu aja. Santai aja lah. Kalau nanti pun harus ditutup, nggak boleh jualan gini ya udah jualan yang lain. Hidup itu mah udahlah. Gimana Allah ngatur, kita fokus jadi hamba. Nah ini saya tambahin ilmu penting ya bagi ibu-ibu ya, ini ilmu dari guru saya. Di Al-Isra itu, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Ya, Maha suci Allah yang dialah yang memperjalankan hamba. Ilal masjidil haram, ilal masjidil aqsa. Dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Dari tempat yang baik ke tempat yang baik, dan memi'rajkan hingga Sidratul Muntaha. Jadi kalau mau diperjalankan Allah ke takdir yang baik, ke bisnis yang baik, kalau mau ditakdirkan Allah untuk masuk ke industri yang baik, ya, perdagangan yang baik, syaratnya satu, jadi hamba. Jadi hamba, bukan jadi kliennya Allah. Allah jangan jadi vendor, tapi Allah jadi majikan. Jadi hamba itu ya suka-suka Allah. Jadi saya ada sepatu nih, Bu, sendal. Dikasih sama Kiai Lukman, Crocs. Ini saya angkat. Ya. Maaf ya, ini gak sopan ini.
Ini sendal dikasih Kiai Lukman di Crocs. Jadi waktu sholat Jumat saya pakai sendal Crocs ini. Saya pakai sendal Crocs. Rupanya begitu saya keluar ada sendal Crocs yang sama, warnanya juga coklat muda itu, tapi ukurannya lebih kecil, nomor 10 gitu. Dan tertinggal di situ, sudah tua. Ya Allah, ini bukan niat maling, saya bilang. Ini cuma ketuker. Ketukernya sama, sendal Crocs. Sholat Jumat di Banyumas. Saya foto sama Kiai Lukman, Kiai Afwan, sendal yang antum kasih ketuker, saya bilang kayak gitu. Iya nggak apa-apa, nanti aneh beliin lagi. Saya kecut bu hati. Pertama kecut hati saya. Maksudnya, ya Allah, ini sendal baru dikasih sama Kiai saya suka gitu kan, empuk, bagus. Brand juga kan, dikasih Crocs sama orang soleh lagi kan. Tiba-tiba ketuker, udah ketuker sama. Terus kemudian kebetulan saya ada acara gitu sama Mas Wawan sama Belaya naik Alphard baru naik. Saya tuh mikir gini, iya sendalnya ini sendal lebih sempit tapi kan di atas Alphard nih, saya bilang kayak gitu. Saya akhirnya ngomong sama Allah, ya suka-suka engkau aja ya Allah. Ya. Ini sendal mau diubah jadi swallow juga nggak apa-apa. Saya bilang gitu sama Allah. Saya bilang ini mau diubah jadi swallow juga nggak apa-apa. Itu juga sendalnya jadi sempit tapi Alphard Allah kasih jalan sehat afiat punya teman baik kok saya protes cuma gara-gara sendal itu tuh sepintas saja udah saya nurut aja udah dikasihnya sama Allah yang sempit ini mungkin disuruh turun zais kan mungkin karena sendalnya baru hati jadi gimana ya udahlah pakai sendal Crocs yang jelek aja nggak apa-apa. Azan maghrib di masjid yang sama saya ke masjid, sendal yang gede ada. Jadi saya confirm mas, tukar mas. Akhirnya saya pakai lagi. Balik lagi ini sendal. Dia cuma pergi 6 jam. Nah itulah. Dia cuma pergi 6 jam. Jadi, apa ya? Kita ini jadi hamba, Bu. Jadi hamba itu nurut sama Allah. Buka nasi box. Pembagian di arisan. Buka nasi box nih. Dapatnya sayap. Itulah rezeki dari Allah untuk ibu sayap. Ini kebanyakan ibu-ibu arisan buka sayap nanya, ada paha atas nggak, ada dada nggak? Ini udah dikasih sayap. Allah ngasih ibu sayap. Tuh rezekinya sayap. Jangan cari paha atas. Kan ini box dibagi random. Ya. Malah kadang-kadang tukar sama temennya, aku nggak suka sayap, tukar dong paha atas. Nyari pula paha atas ke temannya. Allah karim. Astagfirullahaladzim. Ini sebetulnya nggak adab. Saya belajar ini sama Kiai Lukman. Jadi waktu itu kami perjalanan, ada asisten beliau namanya Ozi di belakang. Jadi Kiai Lukman di minimart itu beli Silver Queen sama beli roti, sari roti. Nah dalam perjalanan Kiai Lukman itu pengen makan Silver Queen. Zi coklat Zi. Nah gitu, Zi coklat Zi. Maksudnya coklat itu Silver Queen. Begitu Ozi ngasih, yang dikasih sari roti, coklat. Wah, roti. Kata Ustaz Lukman, oh, Ane tadi minta Silver Queen. Ozi bilang, ya udah Kiai Silver Queen aja. Nah ini, dari situ saya belajar tentang adab. Saya langsung, Kiai Lukman bilang begini, oh jangan, Silver Queen-nya nanti. Karena saat ini, malam ini, berarti Allah ingin saya makan roti, bukan makan coklat. Gimana? Padahal Silver Queen-nya ada di belakang. Yang datang roti itu Kiai Lukman nggak nukar Silver Queen. Kata Kiai Lukman ini yang dikasih Allah, bukan yang itu. Selesai. Saya dari situ naik pesawat. Kalau dia delay lah. Ya. Kita sudah mau tepat waktu. Kalau dia macet lah. Kalau ada kerjasama nggak ini udahlah nggak apa-apa. Diomongkan orang, apa segala macam. Kita digibahkan orang, lidahnya atas izin Allah, berarti sudah Allah izinkan untuk ngomongin kita. Ya sudahlah, saya aman aja batin itu. Itu juga yang diomongin aib saya yang 5 mm. Aib saya masih berkilo-kilo lagi panjangnya. Dia cuma omongin aib saya yang setetes. Aib saya berliter-liter lagi banyaknya. Untuk apa saya merasa insecure? Sudah, bismillahirrahmanirrahim, gak apa-apa. Saya selalu jadi hamba. Ada rencana yang gak jalan ini, kadang kena marah orang, kena maki orang juga, ya, kena celah orang juga, nggak apa-apa lah.
Memang kita pantas kok. Kita salah, mau gimana lagi, yang penting kita berusaha, nggak usah juga dendam. Jadi biasa saja. Ya, jalan saja. Saya pernah punya, karena saya pernah mewakili entitas besar. Saya punya kawan juga mewakili entitas besar. Jadi kami kerjasama dalam sebuah event. Karena saya leader di entitas besar ini, ada saya salah langkah lah. Saya salah beberapa butir kesepakatan gitu. Dan akhirnya kawan saya ini mencap saya, lu gak bisa dipercaya, Ren. Gue distrust. Kata dia nih, gue distrust sama lu. Gue gak percaya. Gak bakal gue percaya sama lu. Pokoknya di WA tuh cukup keras lah. Dan saya tahu diri lah. Ini memang entitas variabelnya banyak. Ada yang kita nggak bisa delivery. Ya udahlah, berarti memang ini udah salah saya. Ya saya terima saja dia bilang distrust dan segala macam. Kita juga klarifikasi juga nggak menyelesaikan masalah. Ya sudah. Bertahun di Facebook tetap temenan, tiba-tiba muncul di donatur berkabok. Saya ngelihat perusahaannya setiap pagi donasi 150.000, dia secara pribadi donasi 1.500.000. Saya WA, bro gak salah nih bro, donasi ke entitas saya, percaya, maju terus Ren, bismillah aneh dukung. Coba, ibu-ibu. Nggak capek-capek klarifikasi, nggak capek-capek pembelaan, nggak capek-capek ngurusin hati orang. Kalau Allah udah mau ngurusin hati manusia, beres. Masalah kita ini kan berat karena kita, ya kan? Masalah kita ini kan berat karena kita yang mau menyelesaikan. Saya ulangi sekali lagi. Masalah kita ini berat karena kita yang mau menyelesaikan. Begitu kita serahkan sama Allah Subhanahu wa taala, kan nggak ada yang berat, Bu. Apa sih masalahnya? Suami aneh-aneh itu kan makhluk Allah, Bu. Hatinya, ya kan? Nggak usah perang dunia lah segala macam, diamkan aja. Kasih aja zikir, sholatin tiap malam, ya, tahajudin tiap malam, bawa kuitir, bawa ke doa, beres juga nanti kok, tenang aja. Tenang aja, ya. Istri, apalah istri mau dikhawatirkan segala macam, sudah. Gimana takdirnya aja. Kalau saya sudah confirm malah sama semua pihak bahwa urusan saya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada kalian-kalian. Jadi gimana lah, kita saja kepada Allah saja. Gitu loh. Jadi kebahagiaan itu bukan terletak pada harus begini, enggak. Tadi ada yang direct message di Instagram. Ya, direct message di Instagram saya itu, Ustadz, saya ini suami ingin mentalak, dia bilang gitu. Suami ingin menceraikan saya, gimana Ustadz? Bingung. Saya bilang, ngapain bingung? Kalau talak sudah jatuh, ya sudah, jalani hidupmu, melangkah. Saya bilang gitu. Suami sudah mentalak, kok gimana? Orang mentalak itu haknya laki-laki. Kalau laki-laki sudah mentalak, itu jatuh hukum talak, 3 bulan gak rujuk, sigot jatuh, selesai. Ya udah, melangkah. Enggak sih Ustadz, belum, cuma galau aja. Saya bilang satu, jangan sampai salah Tuhan. Ya. Pasangan hidup itu bukan sumber kebahagiaan. Mempertahankan rumah tangga benar, tapi kalau suami jadi Tuhan, istri jadi Tuhan, wah kalau nggak ada dia saya gimana? Wah kalau jadi Tuhan-Tuhan yang baru, repot. Kenapa sekarang kita sama pekerjaan yang lepas itu sedih? Gitu. Ada sumber penghidupan lepas kita sedih, ada PHK kita terpukul apa? Karena sudah lama itu perusahaan jadi Tuhan. Hah? Kita anggap ngasih rezeki tiap bulan. Jadi sudah lama perusahaan jadi Tuhan, klien jadi Tuhan, customer jadi Tuhan. Maka Allah cemburu. Karena Allah cemburu ditutup. Nah, gua PHK sekalian sekarang. Saatnya lu minta sama gua. Bahasa Depoknya, ya. Bahasa Depoknya kan gitu. Lu ini hati kemana. Saya juga gitu. Tuhannya panggung, Tuhannya selebrasi, Tuhannya event-event besar. Sekarang udah banyak sekali mereka mau ngumpul, makanya saya online begini. Kalau offline ini saya kunjungan ke Lampung, jalan ke Banyumas itu forum saya 3 orang, 5 orang, benerin pondok senyap. Nggak tahu kan, ini ada beberapa pondok yang saya konsultanin, saya dampingin, tapi kan nggak saya post di media, paling cuma 1, Mahat Al-Firdaus gitu. Karena jangan sampai lah sosial media jadi Tuhan, ya jadi Tuhan. Makanya saya nyambung tadi banyak nih, saya juga, maaf ya, Ibu moderator, saya
coba bikin materi yang mengalir dari chat-chat yang muncul di bawah saya ini. Makanya tadi ada nanya, Ustaz, amalan apa yang penting supaya begini, amalan saya penting. Satu, Bapak Ibu sebenarnya, amalan hati. Kadang duha sudah 4 rakaat, tapi hati tidak memaafkan masa lalu. Kadang tahajud sudah 11 rakaat, tapi hati mendendam ke suami. Kadang sedekah sudah berjuta-juta, tapi hati dendam sama orang tua, dendam sama ayah, dendam sama ibu, benci sama teman, hasad, dengki. Maka kalau saya belajar sama Kiai Lukman, kami para santri yang organisasi bisnisnya, kehidupannya pelan-pelan baik, itu Kiai Lukman benerin di hati. Merasa soleh itu salah, merasa salah itu soleh. Hati-hati juga saya ngomong begini, tuh lihat kayak gua nih soleh, jadi salah. Ya, bening tapi beningnya nanah, bukan bening salju gitu. Bukan beningnya embun. Jadi hati ini, contoh satu aja amal hati ya. Lihat temen ibu salesnya naik, ngepost, alhamdulillah 1000 pieces laku. Pertanyaannya, hati paling kecil iri atau mendoakan? Iri atau ikut bahagia? Saya ulangi sekali. Iri atau ikut bahagia? Karena ajaran guru kami, Kiai Lukman, Ren, berbahagialah kamu dengan kenikmatan orang lain, berbahagialah kamu dengan pencapaian kenikmatan orang lain, nanti kamu akan mengantri kebahagiaan yang sama. Kamu akan mengantri kenikmatan yang sama. Jadi waktu Dewa Eka Prayogaan di Fnoya, saya yang paling duluan itu. Saya ikut bahagia bro, alhamdulillah. Saya ikut bahagia. Ya, alhamdulillah. Nggak tahu ceritanya gimana, saya diundang Alvin Adam. Ini nanti seri kedua bersama Alvin Adam ini, seri pertama Instagram Live, seri kedua itu nggak kenal Bu. Nggak kenal Alvin Adam, tiba-tiba Bang Alvin aja ngomong tertarik berkabok. Mengalir begitu saja, Allah atur. Saya bahagia melihat teman saya akuisisi lahan masjid. Tidak lama saya akuisisi juga. Kami akuisisi masjid Berkah Box 2.100 meter persegi, sudah perjanjian perikatan jual beli di Balikpapan. 2.100 meter persegi di perumahan 3,6 miliar. 3 blok perumahan. A3, BA2. Ya, 2 blok ya, A3, B3. Di Gading Pratama, milik Fandi Sangkuru di Balikpapan. Rahmat Group Land, RGL. Mudah gitu. Transaksinya diperbolehkan angsur. Bahkan dari jadwal angsuran kami sudah 4 kali lebih besar mengangsur dari jadwal. Jadi pengangsurnya 1 udah bayar 4. Masya Allah. Harus wakafnya deras gitu ya. Alhamdulillah didukung banyak teman-teman. Jadi ya gitu, hati. Sama kayak sekarang bangun masjid. Kamredi mau bangun masjid, target jadinya kapan? Saya bilang sama kawan-kawan, aneh bangun masjid di Balikpapan, tanah 3,6 M, kira-kira nanti bangunan dapur umum sama asrama tahfiz, ini kira-kira 10 miliar. Ini proyeknya Allah, ini rumahnya Allah, suka-suka Allah mau jadinya kapan? Mau 3 tahun, aneh jabanin. Mau 4 tahun, aneh jabanin. Mau jadinya 10 tahun, aneh jabanin. Tugas aneh cuma satu, sa'i. Tiap hari fundraising, tiap hari tulis, tiap hari komunikasi, dijagain terus, tiap minggu laporan kepada muakif. Tugas aneh ikhtiar, belajar wakaf, silaturahim ke banyak orang, belajar pondok, gimana mereka bangun entitas dakwah. Urusan ini mau selesai kapan, nggak ada syahwat. Suka-suka Allah saja. Karena ini rumahnya rumah Allah, suka-suka Allah jadinya kapan? Hamba. Jadi kita bangun masjid nggak pakai syahwat. Mau besok kah, mau kapan kah, suka-suka. Ibu produksi 100 pieces, yang laku 40 pieces, sudah 60 pieces stok. Nggak usah pusing, Bu. Nah, stoknya juga masih ada di gudang, aman. Ngapain pusing? Aduh, baju saya stoknya banyak ya Ustadz, ini udah 2 kali lebaran nggak laku-laku. Malah merepet. Itu yang bikin malaikat rahmah itu nggak turun. Kan suka-suka Allah saja kalau mau itu jadikan cash kan. Apa ada donatur datang belikan untuk anak yatim, memborong semuanya, suka-suka Allah saja. Kita nggak usah masalah. Mas Wawan tuh, amaliyah pertamanya apa? Punya 120 restoran sekarang. Gaji karyawan aja 3 miliar. Bu, gaji karyawan payroll itu sebelum pandemi itu 3 miliar. Rumah ada kolam renang, motor apa Alphard baru. Mas Wawan.
Banyumas. 2 tahun beliau tirakat awal bisnis itu, waktu jadi karyawan sama istrinya, jual nasi bungkus. Setiap hari sediakan 50. Pagi dijual, kalau kira-kira nanti takut basi, sisanya yang ada sedekahkan. Oh, berarti ini harus sedekahkan. Besok bikin lagi 50. Ada tersisa sedekahkan. Itu 2 tahun. Coba. Jadi hamba aja. Oh, kita bikin makanan 100 pack ya. Laku di bazar 60, 40 nggak laku. Ya. Sangka baik pada Allah, berarti saya harus sedekah nih 400 pack. Bismillah. Udah datang ke teman-teman, ini saya habis di bazar. Ini bukan barang sisa ya, tapi insya Allah masih bagus. Ini masih ini buat antum, mudah-mudahan ke anak-anak jalanan kasih. Jadi hati kita plong, hati kita baik. Saya jual nasi kuning, Bu. Jual nasi kuning di Makassar, Jalan Beruang, Ayam Tetuk, Dapur 3. Kami jual nasi kuning. Sediakan stok, mau sore-sore gitu, karena nasi kuning santan kan. Sore-sore jam-jam 2 itu udah sisa 30 porsi kita pack. Ini bukan berkah box yang 10 ribuan tadi, enggak. Pribadi nih, ya udah kita bagi. Malam dapat order 300. BPJS 300 pack lumayan. Kali 15.000, sales 4.500.000 gitu. Kalau baru buka seminggu, 2 minggu, sudah. Berarti kalau kita jualan sisa, makanya saya sama karyawan itu tidak ada target. Ini mungkin alirannya beda. Saya bilang tidak ada target. Targetnya amal soleh. Kerja, ambil wudhu, jangan telat sholat, taat sama Allah. Tidak ada target-target. Ada pelanggan datang, layani dengan benar. Sudah. Nanti angkanya Allah yang kasih. Tapi sholat yang betul, jaga outlet, jaga wudhu, ya, perbaiki akhlak, adab sama orang tua dijaga, itu aja udah. Jujur sudah, tidak ada target. Hari ini sales harus sekian, saya nggak ada. Itu biar dikasih Allah saja. Tugas kita sa'i. Sa'i saja, bergerak, tugas kita itu sih. Ustadz, saya mau Itu bertanya ya. nih sebagai moderator. Maaf ya. Sudah 242 nih. Iya, untuk Ya, untuk closing, kan Panjang. saya warga Depok dan kebetulan kan Inces ini ada di Depok ya Ustadz. Bagaimana nih memaksimalkan potensi makroekonomi di tengah kondisi pandemi di kota Depok gitu, utamanya karena di sini banyak juga peserta yang dari Depok. Ya. Boleh Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Depok setahu saya morfologi kota satelit ya. Jadi sebetulnya Depok itu hitungannya auranya Jabodetabek. Dia selatan dari Jakarta, close to Cibubur, close ke Bogor gitu. Dan bagi saya adalah ring dari Jabodetabek. Jadi pusat kota yang saya yakini uangnya ada. Ya, yang saya yakini uangnya ada. Masyarakat Jabodetabek masih ada uangnya, tapi hampir semuanya memutuskan untuk tidak membelanjakan. There's the problem. Jadi uangnya ada, tapi velocity of spendingnya atau kecepatan pembelanjaannya lemah. Maka kalau saran saya di teman-teman Inces ini, yuk saling gabung, saling belanja, ya. Saling dukung produk. Bismillah, saling dukung produk. Bahagiakan kawan dengan kita beli. Nah, saya punya pasangan hidup, ya, istri itu punya tabiat beliin semua produk teman-temannya. Jadi beliau suka beliin produk herbal apa gitu. Mahal-mahal, memang pusing juga saya kadang-kadang. Tapi saya lihat ada kebaikan di hatinya. Saya nanya, ini apa Mi? Oh ini produknya ini bagus, herbal, gini. Ini apa Mi? Oh ini temen jualan gini. Jadi teman-temannya dibeliin semua produk, tapi menurut saya itu kebahagiaan yang Masya Allah, tabarakallah, besar sekali. Maka ibu-ibu ya, terakhir, hal jazaul ihsan illal ihsan. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tiada kebaikan kecuali kebaikan juga. Maka tetaplah berbuat baik, hati jangan banyak dengki, maafkan masa lalu, maafkan diri sendiri, maafkan banyak pihak yang begini, yang begitu.
Hati lapang, rezeki datang. Hati memaafkan, rezeki datang. Hati sempit, rezeki sedikit. Kalau landasannya kecil, saya kemarin baru dari Pangandaran sama anak saya main-main di Pangandaran pakai motor trail, masuk ke bandaranya Ibu Susi. Itu kecil. Kalau kecil yang turun ya pesawat baling-baling, ya, pesawat PK itu. Tapi kalau bandaranya kayak Soekarno-Hatta gede, yang turun Boeing. Jadi kalau hati kita lapang, jiwa kita memaafkan, yang turun rezeki yang besar. Tapi kalau hati kita sempit, banyak dongkolnya sama orang, banyak dongkolnya sama keadaan, sama Allah juga banyak kekinya. Bayangin Allah kasih nafas. Jarang syukurnya kepada Allah, jarang ingatnya kepada Allah. Ngelihatnya yang kurang terus. Anda punya anak, Anda kasih banyak fasilitas. Dia ngomongnya yang kurang terus. Rumah panas lah, ini itu. Ini kan kita jadi orang tua kesel. Ya. Allah itu loh. Kita komplain tiap hari nggak pernah kesel. Ngasih kesempatan kita waktu untuk tobat. Makanya tobat-tobat lah. Hari ini saya ngajak kita semua tobat. Diri saya juga tobat. Bukan rezekinya yang kurang, tapi syukurnya yang kurang. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya ibu-ibu. Mohon maaf jika ada kata-kata kurang berkenan. Semoga manfaat. Saya cuma nyaranin satu aja, kita belajar dari Siti Hajar. 1, sangka baik. 2, tetap sa'i. 3, zam-zamnya ditunggu. Ya, 3 hal ya ibu-ibu ya. 1, sangka baik. 2, sa'i. 3, zam-zamnya akan keluar. Dan zam-zamnya itu bukan untuk manfaat buat Bapak Ibu saja, tapi nanti mengalir ke anak, cucu keturunan, keponakan, keluarga besar insya Allah. Ya, Allah tahu siapa juaranya. Sabar. Jadi diomongin orang, sabar. Ini urusan kita sama Allah. Allah yang tahu hati kita. Ya, dibilangin teman ini itu segala macam, sabar, tetap berusaha, lakukan yang terbaik. Allah yang tahu hati kita ini sebetulnya mau apa. Nah, maka sejatinya kita sedang berkarir kepada Allah, sedang cari pandangan Allah, sedang cari perhatian, bukan cari perhatian makhluk. Itu saja, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Randy atas materinya, sangat luar biasa. Sharingnya menambah semangat kita untuk terus memperbaiki dan menjaga tauhid kita. Sebelumnya Ustadz, berhubung banyak yang nanya nih, semoga Ustadz berkenan untuk menjawab, menyusul gitu via chat di WA. Dan karena waktunya juga terbatas. Dan terima kasih kepada Ustadz. Boleh dipersilahkan, Ustadz, ada agenda lagi ya? Untuk meninggalkan ruang Zoom. Oh, di unmute Ustadz Randy ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Dari saya, pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, nanti gini, panitia salah satu posting aja pertanyaannya, copy paste ke WA saya, kan ada panitia kalau nggak salah yang kontak saya ada kontaknya. Nanti saya jawab pakai voice note, nanti dari panitia langsung nge-forward ke grup ya, nge-forward ke grup WA jawaban-jawaban yang ada. Mudah-mudahan malam ini di Lampung sedikit lega, jadi bisa jawab satu-satu. Ya, Ustadz. Makasih, mohon doa. Ini safar panjang Lampung, Pontianak, Makassar. Sedang. Terima kasih ya. Lancar Ustadz perjalanannya. Iya, sama-sama Ustadz. Terima kasih banyak. Untuk peserta, insya Allah nanti jawaban akan dikirim di WA group via voice note dari Ustadz Randy. Alhamdulillah, acara Muslimah Entrepreneur Class kita telah selesai. Semoga menambah semangat kita untuk terus berusaha, tapi tidak menuhankan ikhtiar, tetap menjadikan Allah satu-satunya sandaran kita, agar rezeki kita terus berkah,
halal dan bertambah. Kepada Ustadz Randy dipersilahkan untuk meninggalkan ruang Zoom. Selanjutnya mengingatkan kembali kepada peserta untuk mengisi form evaluasi ya, yang di-share di grup WA, dan buat yang belum masuk grup bisa bergabung di grup WA. Dan kita tutup acara MEC kali dengan baca hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, istighfar, dan doa penutup majelis. Subhanakallah. Dari kami panitia, mohon maaf bila ada kekurangan atau ada salah kata. Semoga kakak-kakak dan ibu-ibu semua bisa hadir kembali di MEC kita yang kedua. Saya mohon undur diri sebagai MC sekaligus moderator dalam acara MEC kali ini. Baik, terima kasih kepada seluruh peserta. Sampai jumpa 2 minggu lagi, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.